Kemuraman menaungi para pendukung paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin yang hadir di markas pemenangan tim nasional paslon tersebut di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Pasalnya, hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei untuk Pilpres 2024 memperlihatkan kemenangan untuk paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan angka di atas 50%, bahkan menyentuh 58%-an. Tentu, hal ini sangat mengejutkan jika membandingkan antara kampanye Amin dengan kampanye Prabowo Gibran, di mana kampanye Amin selalu dihadiri lautan manusia. Sementara kampanye Prabowo Gibran sebaliknya. Namun, sebagaimana dipaparkan dalam film Dirty Vote, semua orang telah menduga bahwa akan terjadi kecurangan pada Pilpres 2024, dan publik dalam barisan paslon 1 tahu kecurangan itu untuk siapa, yakni untuk Prabowo Gibran. Kubu pasangan yang didukung Presiden Joko Widodo itu bahkan selalu gembar-gembor menang satu putaran. Hanya sayangnya, lembaga survei yang melakukan quick count seperti Carta Politika, Voxpol Center dan LSI Denny JA adalah lembaga survei yang sejak 2014 menyokong kepentingan Presiden Jokowi untuk menjadi presiden dan mempertahankan kekuasaannya itu. Bahkan selama Prapilpres 2024, lembaga survei itu selalu menempatkan Prabowo Gibran sebagai paslon dengan elektabilitas tertinggi dan berpotensi menang satu putaran. Dengan hasil quick count Prabowo Gibran di atas 50%, maka paslon nomor urut 2 itu benar-benar akan menang satu putaran jika hasil real count yang dilakukan KPU juga sama. Bagaimana hasil survei itu bisa sama dengan hasil quick count? Apalagi karena Gibran adalah anak sulung Jokowi dan lembaga survei itu juga merupakan para pendukung Jokowi. Dan seperti publik ketahui, Jokowi menjadikan Gibran sebagai cawapres nomor urut 2 karena dia ingin terus menjadi penguasa di Indonesia. Kita ini dicurangi, dan dicurangi itu ada akhirnya. Dan tanggal 14 setelah rakyat menyatakan bahwa kita tahu bahwa ini sudah melakukan pilpres, kita baru tahu kecemasannya. Tetapi sebenarnya para tokoh itu sudah menyampaikan, ya tidak mungkin pemenangan atau kelolosan Gibran yang dilakukan dengan pelanggaran itu tidak berdiri sendiri, juga dengan proses rencana pemenangan kejahatan, dan itu pasti dilakukan. Nah, kita ini di mana-mana teriak tak melakukan curang itu sudah terjadi, dan kita tahu pada akhirnya mereka akan memproklamirkan kecurangan itu. Nah, rakyat yang baik ini sudah mempercayakan kepada kita, kemudian kita menentukan langkah-langkah memimpin itu, kita berdosa. Mereka percaya sama para tokoh itu. Memang kita pilih jalan yang benar, tapi benar itu bukan berarti nerimo, sabar, tidak melakukan apa-apa. Kebenaran itu kadang-kadang memerintahkan untuk melawan. Jadi perlawanan ini, kalau sudah dinyatakan bahwa kita tidak mau ke Bawaslu, kita tidak mau dengan MK, mau dengan apa lagi? Rakyat bisa mengepung mana yang harus dia kepung. Itu hanya kekuatan rakyat yang dimiliki. Kecuali rakyat ya, memang menerima kekalahan itu dan kita mau diobrak-abrik, kita dimiskinkan kembali. Maka ini harus dikatakan secara jujur. Inilah yang harus mestinya diambil keputusan pada saat kemarin-kemarin. Para tokoh juga sudah turun di depan MPR. Kemarin sudah menyatakan itu. Nah, kalau sekarang saya sudah terlanjur tadi Pak Anies, oke lah sudah terlanjur ya, kita tunggu benar-benar bahwa memang itu sudah terjadi. Kita tahu kalau mau kereta api, sudah tahu depan kita masih sakit nggak sih kita kereta api. Kalau ada lilin itu panas, kita tidak percaya. Baru di tangan kita panas baru kita percaya. Nah, maka harus dilakukan langkah-langkah kalau kita mau ngambil kesempatan, jangan terlalu lama karena sikap masyarakat ini tinggal tunggu komando dari orang-orang Jakarta. Kasihan menangis orang di daerah dicurangi dengan paksa, mau apa mereka lakukan? Ini sudah berbahaya. Artinya kalau bisa melakukan komando, bagaimana kalau misalnya para tokoh itu mendekati Pak Anies yang paling berhasil itu
komando dari Pak Anies, apa yang mau kita? Tapi ini kita berandai-andai. Tapi artinya kita tidak akan menyerah ya atas kita keyakinan rakyat memenangkan secara mayoritas ini, kita tidak akan menyerah. Jadi saya kira ini yang mesti harus dipersiapkan oleh rakyat, dan kita tunggu tokoh-tokoh harus berembuk malam ini apa yang mau dilakukan. Jadi kita apa itu hasil-hasil dari sudah sampai kepada info kita. Saya kira mungkin itu mungkin besok akan ada keputusan dari para tokoh, dan kita dorong para tokoh ini berembuk untuk melakukan sesuatu perlawanan ini. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.